Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ASN semua. Selamat datang di podcast Smart ASN. Hari ini 26 Februari 2026 kita akan membedah realita tata kelola di dua institusi besar yaitu Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dan Universitas Tadulako atau UNTAD. Kita akan melihat yang mana yang patut diteladani dan yang mana yang harus menjadi pelajaran pahit. Sudah hadir bersama saya para panelis hebat, yaitu ada Mbak Nopi, ada Mas Samsul, ada Mbak Yeni, dan ada Mas Fadil. Mari kita mulai dari sisi positifnya dulu nih. Menurut Mbak Yeni nih, apa good practice yang menonjol di ULM? Baik, terima kasih Mbak Silvi. Untuk ULM sendiri, kita punya prestasi luar biasa nih sebagai good practice di awal Februari, yaitu di mana ULM berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan terkait tata kelola keuangan. Yang terbaik kedua yaitu rekonsiliasi data keuangan tercepat tahun 2025. Kemudian juga terbaik ketiga terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran kementerian atau lembaga vertikal tahun 2025 untuk kategori pagu besar di atas 500 miliar. Kemudian terbaik ketiga implementasi digital treasure terkait dengan kementerian atau lembaga lingkup Kalimantan Selatan. Nah, hal ini menjadi bukti nyata komitmen terhadap transparansi anggaran di mana pencapaian ini mencerminkan komitmen ULM dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital melalui penguatan sistem pelaporan yang terintegrasi. Oke, begitu ya, Mbak Yeni. Luar biasa sekali. Coba Mas Samsul, gimana nih tanggapannya dari Mbak Yeni tadi? Baik, terima kasih Mbak Silvi dan Bu Yeni beserta kawan-kawan yang lain. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi. Dan dari UNTAD ada langkah konkret menuju Smart ASN melalui peluncuran Digital Transformation Action dengan layanan lisensi Office 365. Ini bukan sekedar langganan aplikasi, tapi upaya untuk mendigitalisasi seluruh proses agar kerja lebih efektif. Begitu kira Mbak. Berarti dari UNTAD itu adanya peluncuran Digital Transformation Action ya, Mas Samsul? Oke, Iya Mbak, betul. menarik sekali. Tapi di sisi lain kita tahu kita mendengar kabar miring terkait di ULM itu sendiri. Nah, Mas Fadil nih, apa bad practice yang sedang hangat dibicarakan di ULM? Baik, terima kasih Mbak Yeni. Sayangnya ya, di ULM sedang menghadapi isu integritas terkait pemeriksaan belasan guru besar. Ini tentu mencoreng marwah akademik jika terbukti ada pelanggaran proses. Kira Begitu ya. Isunya luar biasa sekali ya, Mas Fadil. Kalau untuk Mbak Nopi sendiri di UNTAD, kira-kira ada bad practice apa nih? Kalau di Unpad juga sama beratnya sih, teman-teman semua. Jadi ada oknum ASN yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan kampus senilai 3 miliar. Ini adalah antitesis dari nilai berakhlak sih, kalau menurut saya. Hmm, gitu ya. Kira-kiranya dari ULM dan dari UNTAD sendiri punya good practice dan bad practice-nya masing-masing ya, yang dimana itu lumayan berat dan cukup menggelegar. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu bagaimana kita membedah good practice dari kedua universitas itu ya. Kita mulai dari Mbak Yeni nih. Kira-kira apa kunci keberhasilan ULM dalam tata kelola keuangan sehingga bisa borong penghargaan yang Mbak sebutkan tadi? Baik, Mbak Silvi, jadi kuncinya adalah sistem merit dalam penempatan sumber daya manusia di bagian keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, di mana ULM menerapkan kontrol internal yang ketat dan digitalisasi pelaporan. Nah, untuk solusi ke depannya yaitu praktik ini harus ditularkan ke unit-unit terkecil melalui sistem penghargaan yaitu real system bagi fakultas dengan laporan keuangan terbaik.
Begitu ya Mbak. Jadi untuk solusinya itu praktiknya harus ditularkan ke unit-unit terkecil ya melalui reward system begitu. Kalau untuk Untat sendiri nih, Mbak Nopi, bagaimana dengan transformasi digitalnya kira-kira? Iya, oke. Kalau di Untat sendiri, saya rasa kunci keberhasilannya adalah literasi digital dari pimpinan. Untuk menularkannya, Untat perlu melakukan pendampingan masif kepada staf administrasi. Strateginya adalah digital first, di mana semua layanan persuratan dan akademik wajib melalui platform tersebut untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Kayak gitu, Mbak Selvi. Begitu ya. Berarti di dua universitas ini punya kunci keberhasilannya. Untuk ULM sendiri adalah sistem merit dan untuk Untat sendiri itu adalah literasi digitalnya ya. Kemudian kita Iya. lanjut soal isu integritas di ULM nih dan korupsi di Untat yang sudah Mbak dan Masnya sebutkan tadi. Menurut Mas Samsul nih, bagaimana tanggapannya dan kira-kira apa tuh penyebab utama dari isu integritas itu? Bagaimana Mas Samsul? Baik, menurut saya penyebab utamanya itu ada dua. Yang pertama, lemahnya etika publik. Kemudian yang kedua, integritas individu, Mbak. Dari perspektif manajemen ASN, ini menunjukkan bahwa pengawasan internal masih memiliki celah dan adanya budaya asal Bapak senang atau tekanan struktur yang salah. Gitu kira Mbak. Gitu ya. Berarti karena ada budaya asal Bapak senang nih ya, Pak. Oke, Mbak, kemudian iya Pak. Kemudian untuk Mas Fadil kira-kira bagaimana tanggapannya tuh? Baik, Mbak. Betul tadi yang seperti yang dikatakan Mas Samsul, untuk mencegah agar tidak terulang, kita butuh yang namanya sistem pengawasan melekat yang berbasis teknologi atau e-audit. Alternatif terbaik untuk menghindarinya adalah dengan memperkuat sistem whistleblowing yang menjamin anonimitas pelapor sehingga praktik menyimpang ini bisa dideteksi lebih dini. Saya kira seperti itu. Oke, kira-kiranya seperti itu ya. Kita perlu sistem pengawasan melekat yang berbasis teknologi nih. Ya, menurut Mas Fadil begitu. Jadi, untuk semuanya ini, integritas bukan cuma soal moral, tapi juga soal sistem ya, Mas dan Mbaknya. Iya, benar Mbak Silvi. Dalam perspektif Smart ASN kan itu kita harus memiliki digital etik ya. Jadi seorang ASN tidak hanya harus jago teknologi, tapi juga harus punya benteng moral. Jadi strateginya adalah penegakan sanksi disiplin yang tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021. Begitu ya, Mbak. Jadi kita harus memiliki digital ethics sebagai ASN gitu ya, kira-kiranya begitu. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau disampaikan lagi di podcast ini sebelum saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya? Cukup kayaknya Mbak. Oke, baiklah. Mungkin podcast kita sudah hampir di penghujung acara gitu ya. Luar biasa sekali dari diskusi-diskusi kita tadi. Sebagai penutup untuk kita semua nih, Mas dan Mbaknya satu-satu beri pesan dan kesan singkat kalian untuk para rekan-rekan CPNS yang sedang latsar ini. Bagaimana cara mengembangkan good practice dan bagaimana cara menghindari bad practice-nya ini. Dimulai dari Mbak Yeni dulu. Gimana kira-kira Mbak? Itu menurut saya adalah jadilah ASN yang inovatif tapi tetap berdiri di atas aturan. Itu dari saya, Mbak Silvi. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Kemudian untuk Pak Samsul, kira-kira pesan singkatnya nih untuk rekan-rekan CPNS yang sedang latsar ini, kira-kira apa ya? Ayo, silahkan Mas. Baik Mbak Silvi, menurut saya untuk kita semua dan kawan-kawan yang telah atau yang lagi melaksanakan dasar,
Mari kita manfaatkan teknologi untuk melayani, bukan untuk memanipulasi. Itu kira-kira, Mbak. Jadi, teknologi untuk melayani, tapi bukan untuk memanipulasi begitu ya, Pak Samsul ya. Kemudian kita lanjut nih pesan singkatnya dari Mas Padil. Ayo, kira-kira apa nih pesan singkatnya Baik, rekan-rekan? baik Mbak Yeni, bagi saya integritas adalah harga mati. Sekali tergadai, karir dan kehormatan hilang. Saya kira seperti itu. Widih, keren banget ya. Integritas hati nih, Mas. Kemudian yang terakhir nih, Mbak Novi. Kira-kira pesan singkatnya apa? Panjang nggak apa-apa juga, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, kalau dari saya, Mbak Silvi dan teman-teman, mari bersama-sama kita wujudkan smart governance dengan menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi bagian dari masalah. Oke, berarti kita harus mewujudkan smart governance yang menjadi bagian dari solusi ya, bukan dari bagian masalah begitu ya. Mungkin podcast kita sudah di akhir banget nih. Eh, Mungkin saya akan memberikan sebuah penutup. Kesimpulannya, tata kelola yang baik butuh sistem digital yang kuat dan integritas manusia yang tak tergoyahkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Salam Smart ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.